Kemeriahan perayaan pergantian tahun di kota New York, Amerika Serikat nyaris kembali ramai seperti sebelum pandemi. Para wisatawan mengunjungi Times Square yang jadi pusat perayaan pergantian tahun. Ini pertama kalinya para wisatawan kembali bisa berpesta tanpa kewajiban memakai masker. Meski demikian, penjagaan ketat dilakukan oleh kepolisian New York di sekitar kawasan Times Square yang melakukan blokade jalan dan rekayasa lalu lintas untuk mengatur pengamanan jalur. Times Square sendiri mulai pukul 6 akan dimeriahkan dengan panggung hiburan bertabur bintang dunia. Mulai dari penyanyi Ava Max hingga band rock Inggris Duran Duran. Pukul 12 malam, nantinya bola kristal akan dijatuhkan di mana menandai memasuki tahun baru. Ini jadi tradisi tahun baru di Times Square sejak tahun 1907. Kita akan pantau di Amerika Serikat perayaan tahun baru di Times Square kembali jadi pusat perhatian dengan jumlah wisatawan yang hampir kembali pulih seperti sebelum pandemi. Rangkaian perayaannya sudah mulai terasa sejak sebelum Natal dan sempat terganggu oleh cuaca dingin ekstrim. Ada jurnalis VOA, Randy Wicaksana yang akan menceritakannya. Halo, Randy. Halo Francisco, selamat sore waktu New York. Baik, ini kita punya perbedaan waktu sekitar 12 jam dengan Indonesia. Nah, persiapannya apa saja ini untuk menyambut perayaan tahun baru di New York sana? Kalau memang persiapan dari pagi ini wisatawan udah ramai banget, semuanya mengarah ke arah Times Square, dan Times Square itu sudah diblokade, jadi aksesnya cuma terbatas, jadi akan ada pengamanan yang sangat ketat dan semua orang yang masuk ke area Times Square harus diperiksa karena walaupun gratis tapi keamanan tetap menjadi nomor satu ya. Seperti yang bisa dilihat di gambar, wisatawan semuanya sudah deket banget ke arah Times Square, tapi NYPD atau kepolisian dari New York berjaga di setiap sudut, di setiap subway, dan bahkan sudah ada pagar-pagar batas jalan karena blokade jalan itu benar-benar di beberapa area yang mendekati Times Square diberlakukan secara total. Jadi nggak ada kendaraan roda 4 yang bisa melintas dekat situ. Berjalan pun terbatas areanya, dan jam 6, which is sekitar kurang lebih 30 menit lagi, itu sudah akan dimulai rangkaian acara menyambut pergantian tahun baru di Times Square. Tapi kalau misalnya ngomongin soal perayaan tahun baru, nggak cuma di Times Square aja. Times Square mungkin memang pusatnya ya untuk para wisatawan, tapi hampir seluruh kawasan New York City, mulai dari bar-bar, dari restoran, kemudian dari klub, semuanya memanfaatkan momentum ini untuk juga um, melakukan kegiatan. Jadi udah ramai. Yang menyenangkannya adalah, Saudara Kompas TV, kondisinya sudah hampir seperti sedia kala seperti sebelum pandemi. Karena dari jumlah orang yang datang dan bersenang-senang di kawasan New York City dan Manhattan ini, jumlahnya sudah ramai banget dan hampir tidak ada yang pakai masker lagi. Karena di sini kondisinya pemakaian masker sifatnya sudah opsional, alias tidak diwajibkan oleh pemerintah, meskipun demikian tetap dihimbau untuk keselamatan juga kesehatan masing-masing. Karena meskipun tingkat vaksinasi tinggi, cuman angka COVID tetap ada di sini, bukannya nggak ada sama sekali. Dan yang perlu saya laporkan di sini juga adalah keramaian di kawasan Times Square yang memang didominasi oleh para pelancong. Jadi di bulan Desember ini menjadi bulan favoritnya para pelancong untuk menikmati dekorasi Natal dan Tahun Baru yang memang meriah banget di sini, Saudara Kompas TV. Puncaknya nanti pukul 12 malam adalah penjatuhan bola yang sudah menjadi tradisi dari tahun 1907, bayangin. Tahun 2020 meskipun pandemi saat itu tetap dilakukan penjatuhan bola menjelang tahun 2021, bedanya adalah pada saat itu tidak ada pengunjung yang diperbolehkan datang. Boleh dijatuhkan pada saat tahun 2020 sebagai bentuk penghormatan aja kepada para nakes pada tahun 2020 yang berjuang keras untuk menyelamatkan orang-orang yang terdampak COVID-19. Tahun 2001 ke tahun 2022, which is tahun lalu, diadakan secara penuh tapi terbatas. Jadi ada social distancing, peringatan untuk menjaga jarak, dan kemudian wajib pakai masker. Tahun ini rasanya benar-benar sudah seperti sedia kala seperti sebelum pandemi. Tahun 2024 diprediksi wisata di New York City akan kembali seperti angka rekor yang pernah dicapai New York City pada tahun 2019. Baik Randy, pelonggaran untuk aktivitas ataupun nantinya juga perayaan di New York sendiri sudah dilonggarkan oleh pemerintah sana. Nah, kalau untuk mengantisipasi cuaca ekstrim di sana itu seperti apa Randy? Bisa kamu ceritakan? Antisipasi mungkin sudah lewat ya, karena cuaca ekstrimnya terjadi pekan lalu justru menjelang Natal. Saya ingat banget keluar pada sore hari itu masih pakai 2 layer jaket saja dengan kemeja untuk meliput Christmas market
Tiba-tiba pada pukul 5 sore ketika matahari terbenam, cuaca benar-benar turun ke angka -12. Itu baru di New York City. Ketika buka pemberitaan, itu benar-benar di beberapa wilayah di Amerika Utara cuacanya drop sangat ekstrim. Di kawasan upstate New York, di bagian atas ada nama kawasan namanya Buffalo. Nah, di situ menjadi salah satu area yang terdampak parah dengan cuaca ekstrim. Badai salju dan juga banyak lokasi yang kemudian tertutup sehingga masyarakat yang memang sebenarnya sudah biasa dengan badai salju di situ karena memang kawasannya selalu dingin ya. Tapi kaget karena tidak mengantisipasi pada hari itu terjadi badai salju. Jadi dilaporkan per hari ini ada 40 orang tewas. Bisa tewas karena banyak orang yang tidak sempat antisipasi tadi. Karena mereka terjebak dalam rumah berhari-hari, belum sempat belanja makanan, nggak bisa keluar, karena mustahil keluar, jarak pandangnya terbatas. Jadi nggak bisa menyetir mobil, jalan kaki juga sangat riskan karena jalanan licin, ditambah lagi tiba-tiba ada mati listrik. Nah, bersyukurnya per 3 hari lalu perlahan-lahan sudah menghangat, jadi warga Buffalo saat ini sudah bisa ikut merayakan tahun baru, tapi sambil menyeroti salju yang memang memenuhi halaman mereka. Francisco. Baik, terima kasih Randy Wicaksana, jurnalis VOA dari Amerika Serikat yang melaporkan langsung dari sana dan memang situasi mulai kondusif baik itu masalah COVID ataupun juga cuaca ekstrim. Selamat kembali bekerja dan juga bertugas Randy.